Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dwi Kismayanti Respati untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Dan hari ini kita masuk ke bab 10 untuk akuntansi valuta asing, penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Jadi, terdapat permasalahan atas perbedaan mata uang dalam laporan keuangan. Apa saja perbedaannya? Perbedaannya itu karena ada yang namanya mata uang fungsional dan mata uang penyajian. Nah, mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Sementara mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Jadi misalnya gini, ada satu perusahaan, anak perusahaan dia beroperasi misalnya di Singapura. Mata uang fungsionalnya itu adalah Singapura dolar. Jadi, mereka bertransaksi misalnya menggunakan Singapura dolar. Tapi ketika menyajikan laporan keuangan, bisa saja mata uang yang digunakan itu berbeda. Seperti itu. Baik, perbedaan antara mata uang fungsional dan mata uang penyajian terjadi dalam dua kondisi berikut. Entitas tunggal yang mencatat transaksi dalam mata uang fungsional lalu menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing, atau sebaliknya. Yang kedua adalah entitas anak, beroperasi di luar negeri, mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional, namun entitas induknya memiliki mata uang penyajian yang berbeda. Gitu. Jadi maupun entitas tunggal maupun entitas anak, transaksinya menggunakan mata uang fungsional. Namun ternyata disajikan ketika laporan keuangannya itu disajikan dengan mata uang yang lain atau mata uang asing. Seperti itu. Ada metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Ketika terjadi perbedaan ketika melakukan transaksi dan ketika menyajikan laporan keuangan. Yang pertama, kita bisa melakukan metode transaksi. Yang kedua, metode pengukuran kembali. Oke, jadi kalau metode transaksi, baik entitas tunggal maupun entitas anak, mencatat transaksi dalam laporan keuangan fungsional, tapi menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang asing. Jadi berbeda ya, ketika transaksi jual beli itu menggunakan mata uang fungsional. Contoh misalnya beroperasinya di Singapura, transaksinya dalam mata uang Singapura. Tapi ketika bikin laporan keuangan, yang digunakan mata uangnya dalam mata uang asing. Bisa dolar Amerika Serikat atau misalnya rupiah, misalnya begitu. Nah, kalau metode pengukuran kembali, ini kebalikannya. Ketika bertransaksi menggunakan mata uang asing, tapi ketika menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang fungsional. Kebalikannya dari metode translasi. Oke, jadi kalau metode translasi, transaksinya menggunakan menggunakan mata uang fungsional dan laporan keuangannya disajikan dalam mata uang asing. Sementara untuk metode pengukuran kembali itu sebaliknya. Transaksinya menggunakan mata uang asing, dan laporan keuangannya dalam mata uang fungsional. Nah, ini perbedaan metode translasi dan pengukuran kembali. Oke, kalian bisa lihat di sini. Jadi kalian bisa analisis sendiri perbedaan-perbedaannya. Di sini ada entitas tunggal, ini adalah entitas induknya. T itu untuk translasi, R itu untuk pengukuran kembali atau remeasurement. Jadi entitas tunggal, menggunakan pencatatan mata uang fungsional, lalu menyajikannya dalam mata uang asing. Berarti dia menggunakan metode translasi. Kemudian kalau entitas tunggal, mata uang pencatatannya menggunakan mata uang asing, tapi penyajiannya menggunakan mata uang fungsional, itu nanti menggunakan metode pengukuran kembali. Oke. Begitupun untuk anak dan untuk entitas yang anak atau cabang. Oke, kita bahas dulu mengenai metode translasi. Oke, jadi perlakuan akuntansi pada metode translasi. Kalian bisa baca di sini.
kurs dalam metode translasi dan pengukuran kembali. Jadi ini dua ya perbedaannya. Ini adalah pos-pos laporan posisi keuangan dan kurs yang digunakan pada metode translasi dan pada metode pengukuran kembali di sini. Ada yang sama, misalnya aset dan liabilitas moneter. Kalau metode translasi itu menggunakan kurs penutup. Kalau metode pengukuran kembali menggunakan kurs penutup sama. Tapi kalau untuk aset dan liabilitas non-moneter di sini berbeda. Nah, ini kalian bisa baca sendiri perbedaan-perbedaannya. Ini kan tadi untuk pos laporan posisi keuangan ya. Nah, kalau untuk pos laporan laba rugi, nah ini lihat perbedaannya antara metode translasi dan metode pengukuran kembali. Jadi, kurs yang digunakan bisa sama atau bisa juga berbeda pada kedua metode ini. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke contoh supaya lebih paham. Kita sekarang pakai metode translasi dulu ya. Oke. Contoh di sini. PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan PT Anak yang beroperasi di Singapura tanggal 2 Januari 2015 senilai 60.000 Singapura dolar. Mata uang fungsional dan penyajiannya adalah SGD. Komposisi ekuitas PTA saat diakuisisi terdiri atas saham biasa 50.000, saldo laba 20.000. Saat akuisisi seluruh nilai tercatat aset dan liabilitas PTA sama dengan nilai wajarnya. Nilai wajar kepentingan non pengendali saat akuisisi adalah SGD 15.000 dan 1 April 2015 PTA mengumumkan dividen sebesar 3.000 SGD dan labanya adalah 5.000 SGD. Ini adalah data mengenai kurs SGD pada rupiah karena PT Induk kita asumsikan PT Induknya itu ada di Indonesia. Oke. Jadi PT Induknya di Indonesia, PT Anaknya di Singapura. Ini adalah kurs rupiah ke Singapura, kurs Singapura. Untuk kurs Singapura dolar ke rupiah. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari nilai, kita harus melakukan translasi pada tanggal akuisisi. Nah, di sini kita hitung dulu, ada yang namanya goodwill yang muncul. Oke. Goodwill muncul ketika ada perbedaan antara nilai tercatat aset bersih dengan nilai akuisisi dan nilai wajar kepentingan non pengendali. Jadi gini, tadi di soal ini nilai akuisisinya kan 60.000, nilai wajar kepentingan non pengendalinya adalah 15.000. Jadi 75.000. Sementara nilai tercatat aset bersih sama dengan nilai wajarnya, yaitu adalah 50 ditambah 20.000, 70.000. Sehingga di sini timbul yang namanya goodwill sebesar 5.000. Nah, kurs yang digunakan adalah 10.000. 10.000 itu adalah kurs di tanggal 2 Januari 2015 ketika melakukan ketika terjadinya akuisisi. Kurs yang digunakan adalah ketika terjadinya akuisisi. Jadi kursnya 10.000. Oke, kemudian kita translasi dikali dengan kurs sama dengan 50 juta rupiah untuk goodwill yang timbul karena akuisisi ini. Oke, kemudian di saat melakukan akuisisi, kita juga harus melakukan translasi untuk laporan keuangannya yang terdiri atas ini posisi laporan keuangan. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini adalah data mengenai neraca PT Anak.
Ya. Kita akan menggunakan kurs saat terjadinya akuisisi, yaitu adalah 2 Januari 2015, kursnya adalah 10.000. Kita translasikan ke dalam rupiah, karena asumsinya PT Induk ada di Indonesia. Ini adalah data mengenai neracanya, tinggal kalikan saja ke dalam rupiah. Jadi ini adalah translasi pada tanggal akuisisi. Oke, ini adalah 2 Januari 2015, neraca di 2 Januari 2015. Bagaimana untuk mencatat jurnalnya? Nah, jurnalnya tinggal dicatat. Pada 2 Januari 2015, kita mencatat investasi pada kas sebesar 600 juta. Dari mana 600 juta? Tadi kita membeli PTA seharga 60.000 SGD. Kursnya 10.000. 60.000 dikali dengan 10.000. Sama dengan 600 juta. Oke. Kemudian ketika memperoleh dividen. Ketika memperoleh dividen di sini, ya, tanggal 1 April dividennya adalah 3.000. Labanya 5.000. Kita punya kepemilikan 80% PT Induk, berarti dividennya 80% dikali dengan 3.000 SGD dikali dengan kurs 1 April 2015, yaitu adalah 10.050. 10.050. Jadi kalian kali 80% dikali 3.000 dikali 10.050. Juga untuk laba. Labanya juga sama. Labanya adalah 5.000. 80% dikali dengan 5.000 dikali kurs akhir. Karena kan pembagian laba. Karena labanya kita akui ketika tutup buku. Periode tutup buku. Kalau dividen kita akui ketika diumumkan. Kalau laba kita akui saat tutup buku. Jadi 80% dikali dengan 150 dikali 5.000. Hasilnya 40.400. Jurnalnya. Ini kalian lihat jurnal investasi pada bagian laba PTA. Oke. Kemudian di 31 Desember 2015 saat tutup buku, kita harus melakukan yang namanya translasi lagi terhadap laporan keuangannya. Ini laporan keuangannya kan berubah ya. Kalau tadi ini kan laporan keuangan awal. Kemudian berbagai transaksi terjadi sehingga ini adalah laporan keuangan akhirnya. Baru kemudian kita kalikan dengan kurs. Kurs yang digunakan adalah kurs 31 Desember 2015 kecuali untuk dividen. Dividen menggunakan kurs sesuai dengan tanggalnya, yaitu adalah 10.050. Dan untuk pendapatan, karena pendapatan terjadi sepanjang tahun, maka digunakanlah kurs rata-rata. Saham biasa dan saldo labanya juga mengikuti tanggal tanggal akuisisi. Sementara untuk pendapatan menggunakan kurs rata-rata. Semua data kursnya kan ada di sini ya. Nah, bisa cek di sini kurs yang digunakan. Oke. Setelah kita mendapatkan, ini adalah neraca pada akhir periode 31 Desember 2015. Nah, di sini timbul yang namanya selisih translasi. Selisih yang timbul akibat adanya translasi. Ketika melakukan translasi, ada selisih nih, selisih antara jumlah debit dan juga jumlah kredit. Ya. Jadi kalian hitung selisihnya berapa.
antara jumlah debit dan juga jumlah kredit. Oke, jadi saya kasih contoh gini. Ini hapus dulu. Di neracanya, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah neracanya, ya. Ketika kita menghitung, ketika kita membuat translasi, melakukan translasi, di situ ada perbedaan antara jumlah debit dan juga jumlah kredit. Nah, ini kalian hitung perbedaannya berapa. Debit dikurang dengan kredit. Oke, dapat angkanya positif 10,450, maka ini adalah selisih dari transaksi. Dan dari translasi, maaf. Sehingga nanti dia akan balance hasilnya. Oke, ini selisih translasi, selisih yang timbul akibat kita melakukan translasi dari SGD ke rupiah. Oke. Baik, bagaimana jurnalnya untuk mencatat selisih ini? Nah, selisihnya nanti PT Induk akan membuat jurnal investasi pada PTA pada penghasilan komprehensif lain. Tapi angkanya bukan 10.450, melainkan 80% dikali dengan 10.450. Karena kepemilikannya hanya 80%. Sementara sisanya adalah kepentingan non-pengendali. Oke, ini adalah jurnalnya. Ya. Kemudian berikutnya adalah kita akan mengeliminasi yang namanya goodwill. Oke. Jadi, goodwill-nya awal periode kan segini ya. 50.000 dikali dengan 5.000 dikali 10.000 kursnya sama dengan 50. Di akhir periode 31 Desember kurs kan berubah. Jadi kita akan menghitung ulang goodwill-nya, ditranslasi ke dalam kurs 31 Desember. Jadi sama dengan jumlahnya 57,50. Berarti ada selisih nih antara goodwill akhir periode dengan goodwill awal periode. Selisihnya selisihnya ini masuk ke dalam penghasilan komprehensif lain. Sama kayak ini. Ini adalah selisih translasi atas atas neraca. Ini adalah selisih goodwill. Maka kita buat jurnalnya. Investasi pada PTA pada penghasilan komprehensif lainnya. 600.000 dari mana? Dari 80% dikali dengan 750 selisih goodwill, selisih penjabaran goodwill. 80% ya, ingat ya. Kenapa? Karena kepemilikannya hanya 80%. Nah, ini adalah jurnal eliminasi atas kepemilikan. Jadi, untuk laba bersih dan dividen, itu kan terbagi dua. Untuk PT Induk 80%, untuk kepentingan non-pengendali 20%. Kita hitung. Saham biasa saldo labanya. Laba bersihnya kan 50.500.000. Kita bagi 80% ke PTI 4.400, ke kepentingan non pengendalinya adalah 20% dari ini. Taruh di sini pun sama dengan dividen. Oke. Angkanya kalian bisa bisa lihat dari sini ya. Ini dividennya 31,50. 31,50. Kemudian untuk labanya dari mana? 50.500. Ya. Maaf. Oke. Oke, jadi tadi labanya dari mana? 50.500, labanya dari sini, kalian lihat di sini. Ini laporan neraca dan juga laba ruginya.
Di sini ada pendapatan 25.500 dikurang dengan beban 202. Hasilnya adalah 50.500, itu adalah laba. Kalian taruh di sini labanya, dibagi 80% untuk PT Induk, 20% untuk kepentingan non pengendali. Ini adalah jurnal eliminasi yang dibuat oleh PT Induk. Oke. Next. Ini adalah jurnal eliminasi goodwill. Kalau tadi perhitungan ini ya, maaf tadi perhitungan mengenai selisih atas kurs pada goodwill. Nah, kalau yang ini adalah baru eliminasinya. Mudah, gampang. Ini tadi kan goodwillnya 50 juta. Tinggal ditaruh di sini 50 juta. Dibagi ke PT Induk 80%, untuk kepentingan non pengendalinya 20%. Ini adalah jurnalnya. Oke. Dan ini untuk mencatat penghasilan komprehensif, mengeliminasi penghasilan komprehensif terkait translasi yang 10.450 tadi. Ini adalah penghasilan komprehensif untuk yang goodwill. Ini kan tadi goodwill-nya yang ini 750.000. Kalau yang translasi yang ini 10.450. Oke. Sip. Ini adalah kertas kerja konsolidasinya. 31 Desember 2015 menggunakan mata uang rupiah hasil translasi dari Singapore dollar atau SGD. Kalian bisa lihat di sini masing-masing dari tiap jurnal ini. Nanti tinggal dimasukkan saja ke sini. Hasilnya harus sama. Maaf, balance masuknya. Jumlah aset 2199820. Jumlah liabilities dan ekuitasnya 2199820. Ini adalah data PT Induk, ini adalah data PT Anak. Yang bisa kalian lihat tadi ya di sini ya PT Anak ya. Nah, ini adalah PT Anak. Jangan lupa yang digunakan adalah rupiah karena sudah ditranslasikan di sini. Dan ini adalah jurnal eliminasinya. Oke. Dalam metode translasi, penyajian laporan keuangan sama seperti lainnya. Dan untuk penghasilan komprehensif dari translasi disajikan sebagai komponen ekuitas. Pengungkapan yang diperlukan yaitu adalah kebijakan akuntansinya, selisih nilai tukar neto yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain, dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas berbeda. Dan yang ketiga adalah ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, fakta tersebut harus dinyatakan. Oke, jadi ini adalah pengungkapan yang diperlukan. Oke, next kita masuk ke metode pengukuran kembali. Kalau tadi sudah metode transaksi sudah, sekarang kita masuk ke metode pengukuran kembali. Bagaimana perlakuan akuntansinya ini sama. Tadi kan saya di awal pada metode transaksi sudah memperlihatkan mengenai tabel perbedaan ini, perbedaan antara penggunaan kurs untuk metode transaksi dan pengukuran kembali. Oke, bedanya ada di sini nih, lihat. Aset dan liabilitas non-moneternya, kalau metode transaksi pakai kurs penutup, kalau metode pengukuran kembali dia pakai tanggal transaksi jika diperoleh sebelum akuisisi menggunakan kurs akuisisi. Jadi kalau misalnya asetnya akuisisinya terjadi tanggal bulan April, asetnya diperoleh sebelum akuisisi, maka gunakan kurs akuisisi. Oke, kita langsung masuk contoh aja supaya lebih paham. Soalnya masih sama menggunakan ilustrasi yang metode translasi. Tapi untuk data kursnya ini lebih banyak. Kalau kalian lihat di sini data kursnya lebih banyak karena ini berhubungan dengan kurs untuk aset dan juga liabilitas non-moneter. Sini tadi ya. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Oke, yang pertama, menghitung mengenai goodwill sama kayak tadi, selisih goodwill-nya adalah 50 juta.
dikali kurs yang digunakan adalah kurs saat akuisisi. Nah, ini adalah translasi saat terjadinya akuisisi, sama. Ini adalah neracanya sama juga. Perbedaannya adalah untuk aset atau liabilitas non-moneter dijabarkan dengan kurs aktual perolehannya. Nah, karena liabilitasnya semua bersifat moneter, jadi di sini datanya hanya ada kurs, hanya ada aset non-moneter. Di sini adalah aset non-moneter. Untuk PPA, ada persediaan, tanah, dan mesin. Persediaan diperoleh 20 Desember 2015. Harganya adalah 19.000 SGD. Sehingga kurs yang digunakan adalah kurs 20 Desember 2015. Nih. 10, 1, 20. Untuk tanah, harganya 30.000 SGD, kursnya, karena diperolehnya 20 April 2014, kita pakai kurs yang ini, 20 April 2014. Mesin juga sama. Ada mesin 1, ada mesin 2. Oke. Bagaimana dengan penjabaran aset non-keuangannya? Nah, perhitungan di sini. Ini adalah perhitungan untuk tadi aset non-moneternya. Oke. Kalau tanah kan tidak ada ya. Tidak ada penyusutan dan perubahan. Jadi kita hitung mesin dan juga persediaan. Ini datanya, menghitungnya. Mesin 1 sebelum 2015, 50.000 dikali dengan 10.000. 500 juta. Mesin 2 setelah 2015, 20.000 dikali 10.060. Nih. Karena mesin pertama dibelinya 20 Agustus 2014, tadi sesuai dengan di sini. Kurs pada tanggal transaksi yang diakui. Jika diperoleh sebelum akuisisi, pakai kurs akuisisi. Karena ini mesin yang pertama diperoleh sebelum akuisisi 20 Agustus 2014, maka yang digunakan bukan kurs 20 Agustus 2014, tapi kurs saat akuisisi 10.000. Oke. Kalau mesin 2-nya kan dibelinya diperolehnya setelah akuisisi. Setelah akuisisinya kan 2 Januari 2015. Setelah akuisisi kan 1 Juli 2015, maka digunakan kurs sesuai dengan waktu dia beli. 1 Juli 2015 kursnya adalah 10.060 gitu. Jadi kita gunakan itu di sini. Oke. Ini adalah transaksi, ini adalah pengukuran kembali dalam mata uang rupiahnya. Kalian bisa lihat masing-masing nanti caranya sama. Ini adalah pengukuran kembali 31 Desember 2015. Kalian lihat di sini kurs yang digunakan. Ini menggunakan kurs akhir. Ini menggunakan kurs sesuai dengan ini persediaan akhir. Di sini datanya kita sudah punya kan tadi. Nah, di sini 20 Desember 2015. Ini menggunakan kurs yang diperoleh saat dia beli. Ini menggunakan perhitungan. Yang ini, perhitungan A, B, dan C. Ini beban operasi menggunakan rata-rata, kurs rata-rata. Dan dividen menggunakan kurs saat dia pengumuman. Kalian bisa lihat di sini. Oke, perbedaan-perbedaan penggunaan kursnya tinggal dikalikan sampai ada hasil yang namanya jumlah debit dan kredit. Ketika terjadi, sama kayak tadi, ketika melakukan translasi. Ketika terjadi perbedaan antara debit dan kredit, timbul yang namanya selisih. Kalau tadi pada metode translasi, disebut dengan selisih translasi. Kalau ini disebut laba atau rugi pengukuran kembali. Oke.
Kita lihat di sini. Saya akan kasih lihat di Excel-nya supaya kalian paham. Dari mana angkanya? Nah, di sini. Oke. Debit pikuran kredit. Hasilnya minus 10.600 artinya rugi. Pengukuran kembali. Kalau hasilnya positif artinya laba. Laba pengukuran kembali. Nanti ada di sini. Lalu laba. Karena dia rugi, jadi dia masuknya serugi. Pengukuran kembali. Sini sampai hasilnya dia balance. Oke. Nah, laba atau rugi pengukuran kembali itu nanti akan dicatat sebagai masuk ke dalam komponen. Nah, nanti di neraca nanti kita lihat di kertas kerjanya. Sekarang kita coba masuk ke sini dulu untuk pencatatannya, metode ekuitas. Ini untuk mencatat investasi awal, ini untuk mencatat ketika dividen, ini mencatat ketika bagian laba. Jangan lupa dari mana labanya. Labanya itu tadi dari sini ya. Kalian hitung ya, pendapatan dikurang beban-beban. Ini bebannya 1, 2, 3. Sama rugi dikurang juga. Oke, jadi hasilnya nanti kalian dapetin dikali 80% lagi. Jangan lupa, bukan semua angkanya, tapi 80%-nya saja sesuai dengan kepemilikan. Nah, bagaimana membuat jurnal eliminasinya di sini? Tadi, caranya sama. Ini adalah saldo laba dan saham biasa, kan ada di sini ya. Saldo laba dan saham biasa. Kemudian di sini adalah laba bersihnya. Laba bersihnya yang tadi saya bilang caranya pendapatan dikurangi dengan beban-beban di sini. Ini ada 3 beban. Beban pokok penjualan, beban penyusutan, beban operasi, sama rugi pengukuran kembali. Karena dia rugi. Kalau dia laba, dia akan menambah saldo labanya. Oke. 80% untuk PT Induk, 20% untuk PT untuk kepentingan non pengendali. Pun sama dengan dividennya. Dividen 80% untuk PT Induk, untuk kepentingan non pengendali 20%. Ini adalah jurnal eliminasinya. Ini untuk eliminasi goodwill. Goodwillnya masih sama, tidak berubah, yaitu dari 50 juta sama dengan metode transaksi tadi ya. Dan ini adalah untuk jurnalnya. Ini adalah kertas kerja konsolidasiannya. Untuk penyajian dan pengungkapannya, sama penyajiannya. Penghasilan komprehensif dari pengukuran kembali disajikan di laba rugi konsolidasi. Kalau di metode translasi dicatat sebagai penghasilan komprehensif. Kalau metode pengukuran kembali dia masuk ke laba atau rugi pengukuran kembali. Ini adalah pengungkapan yang dibutuhkan, sama kebijakan akuntansinya, selisih nilai tukar yang dilakukan sebagai laba rugi, kemudian mata uang pelaporan berbeda dengan mata uang fungsional harus dinyatakan, dan juga ketika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lainnya dalam satu mata uang yang berbeda, harus mengidentifikasi secara jelas informasi sebagai tambahan untuk membedakannya dari informasi yang tunduk dengan PS Akta, mengungkapkan mata uang di mana informasi tambahan tersebut disajikan, dan juga mengungkapkan mata uang fungsional, entitas, dan metode penjabaran yang digunakan. Oke. Isu lain seputar penjabaran laporan keuangan, yang pertama adalah perubahan mata uang fungsional berdampak pada pertama pencatatan dalam transaksi, kemudian penjabaran dalam laporan keuangannya, dan juga berdampak pada metode penjabarannya. Pakai metode translasi atau pakai metode pengukuran kembali, seperti itu. Kemudian transaksi antar entitas. Jadi, dalam laporan keuangan konsolidasian selisih nilai tukar diakui sebagai laba rugi atau pendapatan komprehensif. Kalau laba rugi itu menggunakan metode pengukuran kembali, kalau pendapatan komprehensif itu menggunakan metode translasi. Nah, jika terjadi transaksi antara entitas induk atau entitas anak, maka
Keuntungan atau kerugian kurs itu diakui oleh satu pihak saja. Baik, untuk materi cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa menghubungi saya atau kita akan mendiskusikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.